salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan ujian terbuka promosi doktor Promovendus Muhammad Askari Masyihuda dengan nomor stambuk B10321002, program studi ilmu sosial program doktor dengan judul disertasi implementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu, Kamis 21 Desember 2023 di Aula Gedung C Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Untuk itu kami menyambut selamat datang Bapak Ibu hadirin sidang yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kepada tim penguji dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selanjutnya kepada Promovendus kami persilakan memasuki ruangan sidang dan mengambil tempat yang telah disediakan. Sidang ujian terbuka promosi doktor akan dipimpin oleh Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan hormat Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Promovendus Muhammad Askari Masyihuda yang pada hari ini akan mempertahankan disertasinya di depan tim penguji. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita rahmat, mahfirah, terutama kesehatan, sehingga ujian terbuka pada hari ini dapat terselenggara dan kita semua dalam lindungan Allah SWT. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para keluarganya. Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho serta lindungan Allah SWT, ujian promosi doktor atas nama Saudara Muhammad Askari Masyihuda, program studi doktor ilmu sosial yang mengangkat tema implementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu yang dibimbing oleh promotor Dr. Hasbullah MSI dan didampingi oleh ko-promotor Dr. Hajah Mustaina MSI. Secara resmi saya nyatakan dibuka dan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Bapak Dr. Hasbullah MSI untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik Promovendus. Terima kasih banyak Bu.
atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan tanggung jawab akademik saudara Prof. baik saya akan menyampaikan pertanggung jawab akademik dari saudara Prof. Bernama lengkap Haji Muhammad Askari Mas'udah SHMAP, lahir di Palu tanggal 13 Desember 1966, putra dari Mas'udin Haji Mas'udah BA almarhum dan Haja Asni Cakun almarhumah. Kemudian jenjang pendidikan dari SD sampai SMA diselesaikan di Palu. Selanjutnya melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Belako dan selesai pada tahun 1993, dan studi Magister Ilmu Administrasi Publik di Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar selesai tahun 2003. Status adalah suami dari Ibu Dr. Haja Hatijah Yahya MC. Beliau adalah alumni dari Universitas Brawijaya. Dikaruniai 2 orang anak yang bernama Bobi Putra Pertama Mas'udah SMMM, yang saat ini bersama dengan ayah anda Muhammad Askari menempuh studi di Pasca Sarjana Universitas Belako di bidang Doktor Ilmu Ekonomi, dan sementara dalam proses ke ujian tutup. Dan Anita Suhijah, sarjana kedokteran, alamat Jalan Ujang Selatan 1 nomor 3 Palu. Pengalaman kerja di birokrasi pemerintahan, diangkat sebagai aparatur sipil negara terhitung mulai tanggal 1 Februari 1986 di Museum Negeri Provinsi Sulawesi Tengah. Tahun 2008 dilantik oleh Sekretaris Jenderal Depdiknas menduduki jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah, dan begitu tanggal 12 Februari 2016 dilantik Mendikbud Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, terhitung mulai tanggal 25 April 1922 sebagai Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan saat ini terhitung mulai tanggal 15 November 2023 menduduki jabatan fungsional Widya Berada Ahli Madya pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Saudara Prof. Haji Muhammad Askari Mas'udah dalam proses penyelesaian studi pada program studi S3 Ilmu Sosial bidang kajian utama administrasi publik ditempuh sesuai dengan tahapan yang ada di Pasca Sarjana Universitas Belako, yaitu dimulai dari proses perkuliahan, penentuan tim promotor dan ujian preliminary. Selanjutnya saudara Prof. menempuh ujian seminar proposal, dan berdasarkan masukan tim penguji pada seminar proposal, Prof. melakukan dan merampungkan hasil penelitiannya, kemudian melakukan seminar hasil penelitian. Atas pertimbangan dan saran dari tim penguji pada seminar hasil penelitian, Prof. selanjutnya menempuh tahapan ujian tersebut. Sekalipun Prof. dalam penyelesaian studi tidak terlepas dari berbagai kesibukan, baik sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, maupun ketika beliau dipindahkan menjadi Kepala Badan Penjaminan Mutu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Tetapi dengan semangat dan motivasi yang tinggi dan tak kenal lelah, alhamdulillah dengan waktu tempuh yang
sangat cepat, yaitu 2 tahun, 3 bulan, dan 21 hari, Saudara Prompedus dapat menyelesaikan tahapan studinya sampai pada tahapan yang ditutup dengan sangat baik. Berdasarkan rekam jejak penyelesaian studi Prompedus, promotor berkesimpulan bahwa Saudara Haji Mas'uda Muhammad Askari Mas'uda secara akademik dinyatakan siap dan layak untuk menempuh ujian promosi. Walaupun demikian, promotor berpendapat bahwa kelulusan dari Saudara Prompedus pada ujian promosi ini sepenuhnya adalah hak prerogatif para tim penguji dalam memberikan penilaian atas penampilan dan drenasi ilmiah yang disampaikan oleh Prompedus. Selanjutnya, izinkan saya selaku promotor untuk menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima kasih yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Tim Penguji Ibu Profesor Dr. Insinyur Haji Anjar Lasimi MP dan penguji-penguji selanjutnya serta penguji tamu Bapak Profesor Dr. Lukman Dharma Irawan atas kontribusinya dalam penyelenggaraan ujian disertasi pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan, izinkan saya menyampaikan bahwa penguji tamu Bapak Profesor Dr. Haji Lukman Dharma Irawan adalah guru dan dosen saya sekaligus selaku ko-promotor satu saya. Dan saya yang pertama menjadi anak bimbingan beliau, dan karena itu saya ingat betul bahwa beliau sangat mendorong saya untuk mencapai gelar profesor saya, dan beliau menyampaikan supaya saudara sebelum pulang ke Palu membuat artikel paling tidak 2, insya Allah 1 tahun ke depan atau paling lama 2 tahun setelah Anda selesai, Anda akan jadi guru besar. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa mungkin inilah dosa-dosa saya kepada beliau, sehingga saya sampai hari ini belum juga mencapai guru besar, dan saya tidak mendengar apa yang beliau arahkan menjadi arahan kepada saya. Saya sudah dari 2017 mengajukan guru besar saya sampai sekarang, dan insya Allah nanti tahun depan saya sudah pensiun. Mudah-mudahan masih bisa guru besar sebelum saya pensiun. Selanjutnya lebih khusus kepada Prompedus saya sampaikan, semoga ilmu dan gelar yang saudara peroleh dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu sosial, khususnya bidang kajian ilmu administrasi publik pada masa depan, untuk kemudian saudara abdikan kepada masyarakat dan kepada di mana saudara Prompedus bekerja, dan kepada pemerintah daerah, terutama dalam memberikan kontribusi terhadap optimalisasi implementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari saudara Prompedus. Wabillahi taufiq wal hidayah, billahi wal kalami wa ma'asturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Hasbullah. Selanjutnya, atas permintaan saudara Prompedus, maka saudara pada hari ini akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu. Untuk itu saya persilakan kepada Sekretaris Ibu Dr. Siti Haira MSI untuk membacakan surat keputusan Direktur Pasca Sarjana yang berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi doktor. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengizinkan kami selaku sekretaris sidang komisi ini untuk membacakan keabsahan surat keputusan. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 5370/UN28.4/KM 2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor pasca sarjana Universitas Tadulako. Direktur pasca sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini. Nama Muhammad Askari Mashuda, Stambuk B103210002, program studi ilmu sosial, program doktor, judul penelitian, implementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu. Panitia pelaksana, Ketua Profesor Dr. Insinyur Sri Andar Rasmini MP, Sekretaris Dr. Siti Heria Aksan MSI, Penguji eksternal Profesor Dr. Haji Gufron Dharma Dirawan ST, Graduate Diploma EMD, MEMD. Dr. Irwan Waris MSI, Penguji internal, Dr. Hasbullah MSI, Promotor, Dr. Haja Mustaina MSI, Co-Promotor, Profesor Dr. Daswati MSI, Penguji, Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI, CEA, Penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas diterbitkannya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 8 Desember 2023, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Info Exit Engineering. Tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako sebagai laporan di Palu. Demikian pembacaan surat keputusan ini. Kami kembalikan pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Promo Pendus untuk memaparkan hasil penelitiannya kurang lebih selama 10 menit. Dan saya mohon disampaikan secara jelas dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Maha Guru dan Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP, yang terhormat Maha Guru dan Maha Terpelajar Bapak Profesor Dr. Haji Gufron Dharma Dirawan, Grade Diploma IMD, Magister Employment Management and Development, yang terhormat amat terpelajar Ibu Dr. Siti Airia Hasan MSI, yang terhormat Maha Guru dan Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Daswati MSI, yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Irwan Waris MSI, yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Hasbullah MSI, yang terhormat amat terpelajar Ibu Dr. Haja Mustaina MSI, yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI,
berjudul Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak Pendidikan Dasar di Kota Palu. Hal ini merupakan suatu kajian yang penting dilakukan, mengingat adanya visi pendidikan adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tercapainya visi pendidikan, Mendikbudristek Nadiem Makarim menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Merdeka Belajar. Ide ini merupakan tantangan besar dalam dunia pendidikan. Merdeka Belajar adalah kebebasan lembaga pendidikan dalam berinovasi, mandiri, dan kreatif. Pada tahun 2021, Mendikbudristek bersama Mendagri meluncurkan salah satu kebijakan pendidikan Merdeka Belajar episode 7, yakni program sekolah penggerak. Melalui keputusan Mendikbudristek nomor 371/N/2021. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada 5 intervensi yang saling terkait: pendampingan konsultatif asimetris, penguatan sumber daya manusia di sekolah, pembelajaran paradigma baru, perencanaan berbasis data, satuan pendidikan, dan digitalisasi sekolah. Kerjasama yang dilakukan di dalam hal ini dengan salah satu pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui gubernur dan pemerintah daerah Kota Palu membangun suatu kerjasama di dalam hal program sekolah penggerak yang tentunya menyangkut pelaksanaan di dalam nota kesepakatan antara Mendikbudristek dengan Wali Kota Palu tentang program sekolah penggerak ini di wilayah Kota Palu, dan dengan perjanjian kerjasama disertakan dengan rencana program sekolah penggerak antara Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Dua lingkup perjanjian kerjasama tersebut, kesediaan daerah Kota Palu untuk tidak merotasi pengawas atau pendiri kepala satuan pendidikan guru selama 3 tahun di sekolah penggerak. Yang kedua adalah kesediaan alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program sekolah penggerak, pembentukan kebijakan daerah dalam mendukung sekolah penggerak tersebut. Program sekolah penggerak ini bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari segi kompetensi kognitif, literasi dan numerasi maupun non-kognitif, karakter, demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Pendampingan selama 3 tahun di sekolah penggerak ini merupakan secara mandiri dan diawali pada tanggal 3 Oktober 2021. Beberapa hal yang menjadi kajian adalah rumusan bagaimana implementasi kebijakan sekolah penggerak dan pendidikan dasar Kota Palu, kegunaan, aspek teori dan aspek praktis, tujuan dan penelitian. Nah, teori yang dilakukan di dalam tinjauan pustaka adalah paradigma administrasi publik dan perkembangan, dan yang menggunakan rujukan penulis adalah model kebijakan Marile Grindel, keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi 2 variabel yang fundamental, yaitu pada isi, konten dan kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Nah, fokus pada penelitian
Ini digunakan model dari Grindel, Policy, Content and Context Implementation. Dalam kebijakan, konten kebijakan ada 6 elemen: pihak yang kepentingannya dipengaruhi, jenis manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, pelaksana program, sumber daya yang dihasilkan. Sementara dalam konteks kebijakan itu ada 3, meliputi kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Yang kedua adalah karakteristik lembaga dan penguasa. Yang ketiga adalah kepatuhan dan daya tanggap. Alur penelitian adalah input dari Kemdikbudristek nomor 371 tentang program sekolah penggerak yang ditindaklanjuti dengan nota kesepakatan Mendikbudristek dengan Wali Kota Palu tentang PSP Jenjang Pendidikan Dasar Kota Palu dan perjanjian kerjasama PSP antara Dirjen PAUD Dikdasmen dengan Kadis Kota Palu. Nah, dilihat dari proses analisisnya, implementasi itu menggunakan teori Grindel. Nah, ini adalah metode penelitian yang peneliti lakukan. Nah, hasil penelitian adalah pertama pada konten kebijakan. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh interest atau aktif. Kepentingan yang terpengaruh mempunyai peranan penting di dalam implementasi kebijakan melalui upaya koordinasi dalam menggerakkan atau menstimulus partisipasi sektor pendidikan. Pemda Kota Palu untuk berperan aktif memberikan input, berperan dalam formulasi kebijakan, mengambil keputusan, melaksanakan, dan evaluasi program. Pihak yang kepentingannya dipengaruhi, baik implementator maupun penerima manfaat bagi sekolah penggerak, kepala sekolah, PTK, dan peserta didik, sedangkan pihak eksternal secara sosial maupun ekonomi tidak ada yang dipengaruhi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penolakan maupun penentangan terhadap kebijakan implementasi program sekolah penggerak pendidikan dasar Kota Palu. Yang kedua adalah jenis manfaat yang akan dihasilkan. Proses implementasi program tentu memberikan manfaat kolektif, mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran, sementara program yang dirasakan tidak memberikan manfaat yang cukup, justru memungkinkan munculnya jenis tuntutan baru berbeda dengan menimbulkan konflik dan persaingan. Beberapa informan kelompok sasaran, kepala sekolah penggerak menyatakan memang benar implementasi kebijakan PSP di Kota Palu memberi manfaat, tetapi terkendala dengan sumber daya. Beberapa sumber daya meliputi SDM, sarana dan prasarana, dan dukungan anggaran bersumber dari APBD. Yang ketiga adalah derajat perubahan yang diinginkan. Berdasarkan para informan dan pengamatan langsung menyimpulkan bahwa aspek derajat perubahan yang diinginkan dalam implementasi kebijakan PSP di Kota Palu belum terpenuhi secara aktual karena kurang mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu atau implementator. Syarat untuk terpenuhnya upaya yang dicapai setelah melalui proses pelaksanaan suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas sesuai dalam konten kebijakan PSP. Nah, 4 adalah kedudukan pembuat kebijakan. Secara umum, kebijakan PSP pendidikan di Kota Palu dalam pengambilan keputusan berhubungan erat dengan semua pihak yang terlibat. Mendikbudristek, Wali Kota Palu selaku aktor kebijakan dan pelaksana implementator program, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan OPD, organisasi pemerintah daerah yang terkait dengan dukungan ekosistem sekolah penggerak di Kota Palu selaku kelompok sasaran. Peran aktif dan kedudukan Pemda Kota Palu dalam implementasi PSP diukur melalui peran sebagai pertama regulator, yang kedua adalah fasilitator, dan yang ketiga adalah stabilitator, dan keempat adalah inovator. Pada konten ini disimpulkan
bahwa belum sesuai dengan letak pengambilan keputusan di mana sebuah kebijakan harus mampu mengatasi permasalahan yang ada. Pada kenyataan di lapangan, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah penggerak belum teratasi. Kondisi seperti ini akan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan program tersebut di Kota Palu secara berkelanjutan. Yang kelima adalah pada konten para pelaksana program. Pelaksana program atau implementer pendidikan adalah mereka yang terlibat terkait aktif dengan eksekusi kebijakan pemerintah, yakni Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Palu. Peran implementer belum optimal dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Masih terjadi kendala di sekolah penggerak. Implementer belum menindaklanjuti dokumen perjanjian kerjasama Outdikdasmen tercantum pada pasal 7 bab 4 tugas dan tanggung jawab para pihak menyiapkan kebijakan kegiatan anggaran terkait PSP dokumen perjanjian. Sumber daya yang digunakan, dukungan SDM intervensi yang dilakukan pelaksana program kurang optimal, memenuhi harapan sesuai target bersama. Kualitas dan kuantitas pengawas pembina sekolah berdasarkan data Dapodikdasmen semester ganjil 2023, jumlah satuan pengawas milik SD dan 174 sekolah dan SMP negeri swasta berjumlah 48 sekolah. Sementara total pengawas 36 orang. Dengan hal ini menunjukkan tidak sebanding dengan antara jumlah sekolah dan persediaan pengawas dalam melaksanakan kegiatan kepengawasan. Fasilitator pelatih ahli dalam hal mendampingi sekolah penggerak direkrut oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek melalui suatu proses seleksi. Fasilitator atau pelatih ahli berasal dari pegawai sekolah, kepala sekolah, dosen, praktisi pendidikan, serta pensiunan. Dengan latar belakang yang berbeda, tentu membuat disparitas dalam proses pendampingan akan terjadi. Karena bisa diyakini bahwa kualitas orang-orang yang sehari-hari bertugas dan berhadapan dengan sekolah sangat berbeda dibanding dengan orang luar. Pada konteks kebijakan, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Di sini aktor yang terlibat adalah kekuatan dalam implementasi PSP, adalah kekuatan yang dimiliki pelaksana kebijakan dalam memahami esensi program berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi literasi, numerasi, dan karakter untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Nah, kepentingan yang dalam konteks PSP adalah kepentingan dalam hal merasa terhambat dengan berbagai keterbatasan sumber daya di sekolahnya ketika diimplementasikan PSP tersebut. Strategi aktor perlu dukungan komitmen anggaran yang bersumber APBD sebagaimana tercantum dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara aktor kebijakan. Konteks kebijakan, karakteristik lembaga dan penguasa, aspek institusi dan karakteristik rezim dalam implementasi kebijakan PSP Dikdas di Kota Palu belum sepenuhnya optimal mendukung kebijakan tersebut. Sesungguhnya institusi dan karakteristik rezim yang dimaksud oleh Grindel apabila benar-benar ingin mencapai tujuan kebijakan PSP, yakni bagaimana mempertemukan berbagai kepentingan serta pencapaian tujuan yang dilakukan melalui metode yang tepat. Dalam hal ini juga lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan. Dalam implementasi yang telah dibuat, maka pelaksana akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dalam konteks kebijakan kepatuhan daya tanggap, para aktor yang terlibat belum sepenuhnya memahami apa sesungguhnya menjadi tujuan utama kebijakan PSP. Hal ini dipengaruhi berbagai kepentingan para aktor yang terlibat. Para implementer belum konsisten melaksanakan regulasi kebijakan implementasi PSP sehingga kinerja dan tujuan yang ingin dicapai belum berpihak kepada kepentingan satuan pendidikan yang menjadi salah satu tujuan mencapai visi pendidikan dalam mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, dan berkepribadian melalui profil pelajar Pancasila dan Kemdikbudristek nomor 371/2021.
kebaruan dan novelty di dalam penelitian ini. Temuan novelty dari teori Grindel serta hasil analisis penelitian terdahulu, faktor yang mempengaruhi kebijakan implementasi PSP pendidikan dasar di Kota Palu antara lain perlu kolaborasi antar kelembagaan, organisasi pemerintah dalam sinergisitas kelembagaan dan pemberdayaan kemitraan di bidang pendidikan. Kedua dimensi tersebut menurut penulis mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar Kota Palu. Kedua dimensi tersebut di atas belum tercantum pada model kebijakan Grindel tersebut. Implementator dengan tingkat kepentingan dan kekuatan yang tinggi di tataran Pemda Kota Palu adalah Kadis Dikbud, bahwa implementasi kebijakan PSP pendidikan dasar Kota Palu secara administratif kolaborasi sudah dilakukan di tataran pemerintah pusat antara Kemdikbudristek dengan Kemdagri. Namun di level pemerintah daerah beserta organisasi perangkat daerah termasuk pihak implementator Dinas Pendidikan dan Kota Palu belum optimal berjalan. Dalam praktiknya, faktor dukungan komitmen dari Pemda Kota Palu belum optimal dilakukan, berdampak berbagai kendala yang terjadi di sekolah penggerak tersebut. Memanfaatkan sinergisitas kelembagaan dan pemberdayaan kemitraan di bidang pendidikan dengan efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan akan menjadikan kebijakan PSP pendidikan dasar Kota Palu dapat berjalan efektif. Sinergisitas dalam dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Sinergisitas muncul ketika bagian organisasi saling berinteraksi dan menghasilkan dampak gabungan yang besar daripada dilakukan sendiri oleh masing-masing bagian untuk mencapai kondisi sinergi atau demi menghasilkan output yang jauh lebih besar. Tidak dapat dihindari bahwa terdapat tingkat ketergantungan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Dinamika interaksi antara aktor pemerintah pusat Kemdikbudristek dengan Kemdagri maupun Pemda Kota Palu di lingkup OPD menyebabkan peluang-peluang untuk saling mengakomodasi kepentingan masing-masing aktor menjadi lebih mudah terjadi. Seperti halnya kondisi awal kolaborasi kebijakan PSP pendidikan dasar Kota Palu antara aktor dipengaruhi beberapa fenomena. Para aktor memiliki kepentingan dan visi yang berbeda menyebabkan terjadinya perdebatan antar aktor sehingga menghambat jalannya proses kolaborasi. Olehnya itu, penulis berpendapat bahwa implementasi kebijakan PSP pendidikan dasar di Kota Palu hanya akan dibahas secara tuntas dengan menggunakan teori Grindel, menambahkan faktor konteks dan of implementation pada aspek sinergisitas kelembagaan dan pemberdayaan di bidang pendidikan yang dipengaruhi kebijakan tersebut. Beberapa kesimpulan yang dilakukan, ada dua yang optimal di dalam hal ini. Pertama, pihak kepentingan dipengaruhi. Yang kedua adalah manfaat yang diperoleh. Saran untuk pemerintah daerah Kota Palu, perubahan yang diharapkan Dinas Pendidikan Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsi untuk lebih intensif mengawal, mendampingi, melakukan pemantauan PSP tersebut. Yang kedua adalah pembuat kebijakan. Pemda Kota Palu dalam hal ini Disdikbud akan lebih berperan dalam implementasi PSP melalui regulator, memiliki kewenangan membuat regulasi yang mengatur tentang PSP di Kota Palu. Fasilitator menyediakan perangkat ajar dan PAT, menyediakan pendanaan stabilisator untuk pencegahan dan penyelesaian konflik dan permasalahan dalam melakukan upaya pelaksanaan PSP. Saran yang ketiga adalah pelaksana program. Pelaksana program adalah Disdikbud Kota Palu menindaklanjuti perjanjian kerjasama tersebut. Yang keempat adalah sarannya sumber daya yang dihasilkan Pemda Kota Palu dalam hal ini
keberpihakan akan penggunaan sumber daya meliputi SDM yang baik kuantitas maupun kualitas, sarana dan prasarana pendukung implementasi kebijakan tersebut. Dinas Kota Palu untuk melakukan kerjasama baik secara intens dengan pemangku kepentingan dan elit-elit politik berkaitan dengan politik anggaran dalam implementasi kebijakan PSP. Yang kelima adalah kekuasaan aktor yang terlibat melakukan rapat koordinasi rencana kerja anggaran daerah RKAD Kota Palu bersama Bapeda Kota Palu dan DPRD Kota Palu untuk meningkatkan sinergisitas dan kerjasama dalam keberpihakan anggaran pendidikan menyahuti Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang standar pelayanan minimal pendidikan, Kemdikbudristek nomor 371 tentang PSP, tindak lanjut nota kesepahaman dan seterusnya. Karakteristik lembaga penguasa. Pemda Kota Palu melalui Dinas Pendidikan melakukan evaluasi kelembagaan, organisasi dan tata kerja OPD sesuaikan dengan tujuan sasaran sebagaimana dituangkan dalam perencanaan Peraturan Daerah Kota Palu nomor 4 tahun 2021 tentang RPJM tahun 2021-2026 dengan melakukan review rencana kerja tahunan Renja tahun RKPD tahun 2023 yaitu indikator kinerja urusan pendidikan sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2001 tentang SPM dan merujuk dengan surat edaran Mendikbudristek di RKPD. Yang terakhir adalah saran ketujuh, kepatuhan daya tangkap. Dinas Pendidikan dan Kota Palu perlu menerbitkan regulasi mengenai pedoman atau juknis implementasi kebijakan PSP di Kota Palu sehingga kepatuhan daya tanggap implementator dan PTK mengacu pada pijakan regulasi tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Selanjutnya kita telah memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kesempatan pertama saya berikan kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Turan Darwati Dawadiste, Graduate Diploma IMD PMD, untuk memberikan sanggahan pertanyaan. Dan sebagai informasi, beliau adalah guru besar pada Universitas Negeri Makassar. Waktu yang kami berikan adalah seluas-luasnya, selaku beliau adalah penguji eksternal. Saya persilakan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu pimpinan sidang perdana ini. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pimpinan dari program Naskah Sarjana yang menyempatkan diri hadir pada saat ini, para penguji, para pembimbing baik eksternal maupun internal. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menguji Bapak Muhammad Askari Mashuda pada hari ini. Ada beberapa hal, Pak, yang memang perlu disampaikan sebenarnya dalam penguatan PSP ini, dan beberapa hal itu barangkali menjadi kata kunci dan yang menjadi penting dalam bagaimana caranya kita bisa melihat bahwa program PSP ini menjadi sebuah program unggulan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, saya masih melihat Bapak masih tegang sekali. Jadi turun berat tegangnya, Pak. Untuk itu izinkanlah saya untuk mengajukan satu pertanyaan saya dan tolong dijawab dengan baik dan benar. Kalau satu pertanyaan saya ini Bapak tidak bisa jawab, maka sebaiknya ujian ini ditunda untuk beberapa saat. Saya tidak ingin biarkan dibatalkan, Pak, ya, tapi rusak kalau Bapak dibatalkan. Nah, pertanyaannya sederhana, Pak, supaya Bapak tidak tegang. Siapa nama istri Bapak?
Ya lupa. Dokter aja tidak. Berarti Bapak sudah sadar sepenuhnya untuk diuji pada hari ini. Baik Pak, kita masuk ke substansi yang paling mendasar sekali. Sekolah penggerak. Di disertasi yang saya baca di di disertasi Bapak yang alhamdulillah lumayan tebal ini Pak. Saya sampai bawa 2 hari 2 malam ini untuk membaca disertasi Bapak. Dan alhamdulillah selama 2 hari 2 malam itu ada kata yang menggelitik saya. Kata itu adalah di judul driving school. Jadi kata driving itu adalah sekolah mengemudi. Nah, ini yang perlu diklarifikasi Pak. Apa yang Bapak maksud dengan sekolah penggerak? Tolong saya jangan Pak, kalau istilahnya orang orang timur sana, jangan tipu-tipu. Karena penggerak ini merupakan esensi dasar, bahkan menjadi salah satu program utama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tolong dijawab Pak. Baik, yang saya hormati Guru, penggerak ini di dalam Merdeka Belajar, khususnya program sekolah penggerak yang bertujuan mendorong proses transformasi satuan pendidikan. Jadi mendorong satuan pendidikan untuk dapat meningkatkan capaian hasil belajar secara holistik. Jadi mendorong dalam hal ini untuk bergerak. Oke, jadi kata-kata yang dipergunakan di situ, pertanyaannya kemudian adalah kata penggerak ini apa bisa dipadankan dalam bahasa Inggris Pak? Karena agak sulit kita membacanya, karena kalau kita dikatakan penggerak disebut dengan motivation school, tidak cocok. Mau dikatakan mesin school, tidak cocok. Mau dikatakan activated school, tidak cocok, karena tidak ada sekolah yang aktif. MBS saja itu manajemen basic school itu tidak pernah ada padanan katanya, sehingga saya lebih setuju andai kata judul bahasa Inggris Bapak ini tetap diberikan kata penggerak dalam tanda kutip, sama seperti yang ada di tulisan yang ada di yang Bapak rujuk sebagai bahan bacaan, di mana salah satu diantaranya itu di bagian kedua kalau saya tidak salah Ibu itu menyatakan dia membuat kata penggerak itu dalam tanda kutip, karena penggerak itu tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris, hampir tidak ada padanannya dalam bahasa Inggris. Kalau dibilang ada movement school, ya tidak cocok juga. Kenapa? Karena movement school bisa saja sekolahnya pindah-pindah. Nah, tidak cocok. Jadi kata penggerak padanan penggerak di sini itu sebaiknya, kalau saya sebaiknya mungkin juga mudah-mudahan nanti pembimbingnya dan setuju. Jadi tidak dibahasakan driving school Pak, tapi dikatakan bahwa sekolah penggerak adalah program basic school program. Jadi kata basic school program itu sudah pasti mengarah kepada penggerak tersebut. Jadi kita tidak lagi merujuk kepada sekolah ini, sekolah intas dalam manajemen basic sekolah. Tidak lagi kita membicarakan mengenai sekolah berbasis internasional atau sekolah berstandar nasional, tidak lagi. Tapi memang betul-betul sekolah penggerak ini memang dipilih, dan dipilihnya itu berdasarkan dari hasil pemilihan kepala sekolahnya. Makanya tadi dikatakan bahwa kepala sekolah tidak boleh pindah-pindah dalam 3 tahun, tapi dalam kenyataannya oleh pemerintah daerah dilanggar semua itu peraturan. Makanya kalau saya sudah tidak ada lagi sekolah penggerak lagi di Palu ini, karena sudah dikasih pindah kepala sekolahnya. Dalam aturannya, ketika kepala sekolah dipindahkan, maka sekolah baru yang ditempati kepala sekolah tersebut itulah yang kemudian menjadi sekolah penggerak. Kalau kita merujuk tadi di di Kementerian tadi. Saya masuk ke tahap yang kedua Pak. Mohon maaf Ibu, ini agak panjang sedikit. Yang kedua, saya ingin berbicara di metodologi.
terus terang saya itu tidak merupakan orang mix teori dari Creswell, karena saya tidak suka dengan metode kuantitatif, saya juga tidak suka dengan metode kualitatif. Bahkan di metode kualitatif ada upaya untuk mereduksi data dengan menggunakan hanya satu orang saja. Jadi bias jadinya. Tapi alhamdulillah Bapak di sini menuliskan beberapa nama. Kalau saya tidak salah ada 14 orang yang ditulis sebagai pengambil sebagai main informannya. Tetapi hampir semua informan ketika saya baca pernyataan-pernyataan informan di belakangnya itu hampir semua menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proses implementasi, karena bagian dari Creswell tadi adalah implementatif, bagian dari implementasi dari disertasi ini. Sehingga barangkali saya ingin meminta Bapak berpendapat di situ, apakah sebenarnya sekolah penggerak ini di Palu ini sudah berhasil atau tidak berhasil? Saya silakan. Di dalam penelitian itu diawali dengan penetapan sektor pendidikan di Kota Palu itu di tahun 2001 hingga di tahun saat ini di 2023 tahun ajaran. Memang di dalam hal beberapa aspek memang belum mengalami suatu perubahan atau optimal dilakukan, dan ini merupakan beberapa permasalahan yang terjadi seperti yang tadi sesuai dengan yang disampaikan. Itu belum optimalnya itu akan dilakukan evaluasi dalam hal melakukan. Nah, ini evaluasi dalam pelaksanaan tugas dari kewenangan pemerintah daerah Kota Palu untuk melakukan evaluasi selama pelaksanaan 3 tahun pendampingan dilakukan. Nah, ini ada memang beberapa hal yang dilakukan di dalam project management office yang selalu mempertemukan membahas suatu permasalahan yang terjadi. Itu ada yang benar-benar yang memerlukan memang kekuatan yang faktor pendorong yang lebih besar lagi di dalam hal ini. Yang pertama adalah saya minta Bapak tegas saja, Pak. ya, pemanfaatan Optimal atau tidak optimal? belum optimal. Belum optimal. Iya, ya dalam disertasi saya. Cukup Pak, cukup. Ya. Jangan lebih. Saya tidak minta yang lebihnya. BPMP, karena dalam penguatan BPMP itu ada memang proses di situ di mana PMO itu berfungsi. Jadi sebenarnya ada 2 aspek aktor yang perlu menjadi penguatan dalam penulisan, yaitu aspek dinas. Mudah-mudahan ada dinas di sini, ada dinas pendidikan di sini, ada kepala dinasnya. Kalaupun tidak ada kepala dinasnya, tidak apa-apa, mohon disampaikan kepada kepala dinasnya. Yang aspek yang paling penting itu adalah aktornya. Makanya teori Grindel ini tidak pernah berdiri sendiri. Jadi catat baik-baik Pak, teori Grindel tidak pernah berdiri sendiri. Mungkin Pak Sbula lebih tahu ini karena beliau ahlinya. Di teori Grindel itu selalu berkaitan dengan teori dari Edward Tree. Kawin dia. Karena ada aspek birokrasi, aspek komunikasi yang kemudian menjadi kata kunci di situ, Pak. Nah, ini yang susahnya karena tidak pernah di briefing itu kepala daerah maunya. Mau nak ganti kepala sekolahnya ganti, tidak ada ganti kepala sekolahnya tidak ada ganti. Karena pembisiknya lebih banyak dibandingkan dengan pemikiran daripada kepala daerahnya. Jadi sulit, Pak. Nah, disinilah pentingnya peran dinas pendidikan dan BPMP untuk melakukan penguatan kepada proses tersebut. Jadi mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir, Pak. Ini jadi ditegaskan bahwa ini pertanyaan terakhir. So, kalau tidak bisa 2 jam saya pidato di sini. Bisa bertanya, Pak. Ya, pertanyaan terakhir bahwa dalam
kualitatif yang Bapak pergunakan, ada beberapa teori yang kemudian mendukung teori Miles dan Habermas. Jadi dia tidak pernah berdiri sendiri, Pak. Kenapa? Karena di reduksi data kita harus betul-betul melakukan pemilahan atau memasukkan data tersebut sesuai dengan tempatnya. Jadi ada namanya shoebox theory. Saya barangkali nanti mudah-mudahan kalau Bapak masih mau perbaiki sedikit disertasinya, ini akan jauh lebih bagus. Kenapa? Shoebox theory itu adalah memasukkan sepatu pada tempatnya, karena shoe itu artinya sepatu. Jadi kalau ukuran 37 kasih masuk ukuran 37, ukuran 36 kasih masuk ukuran 36. Sama-sama sepatu, tetapi dimasukkan sesuai dengan tempat yang namanya shoebox theory. Shoebox theory ini dipergunakan oleh banyak sekali peneliti-peneliti dalam bidang bahasa. Tetapi pendekatan implementasi publik ini lebih dekat. Kenapa? Karena dia bisa mendefinisikan sesuatu konsep terhadap apa yang kita pahami. Makanya dari konsepnya penggerak tadi itu saya tarik keluar, saya tarik ke depan. Karena ketika kita melakukan pendekatan penggerak, ada satu kata kunci di situ, Pak. Profil siswa Pancasila. Nah itu yang susah, Pak, karena Pancasila itu ada lima Pak. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial dalam. Maaf, saya lupa di bagian terakhirnya, makanya tidak bisa jadi pejabat, Pak. Lewat ya, salah lewat. Konsep siswa yang Pancasilais itulah yang kemudian tidak terdefinisikan dengan baik oleh sekolah, sehingga tidak ada indikator-indikator yang bisa kita baca dalam konsep Pancasila tersebut. Ini barangkali catatan buat ketua BPP yang baru, supaya ada penguatan terhadap itu, karena kita tidak tahu setelah bulan 2 ini mau ganti menteri dari kita. Kalau ganti menteri, ganti program lagi. Nah, seandainya program ini dikembalikan, konsep dasar indikator Pancasila itulah yang kemudian harusnya menjadi inti dari proses sekolah penggerak. Tapi pada dasarnya, Pak, alhamdulillahirrahmanirrahim, ini disertasi ini sangat luar biasa. Selain luar biasa panjangnya, luar biasa memberikan penjelasan tebal dan memberikan penjelasan yang dalam. Jadi yang paling penting bagi saya begini, ada benang merahnya, dan terus terang Bapak telah menuliskan benang merah itu dengan sangat baik sekali. Saya pertamanya agak bingung ketika membaca tulisannya Bapak, tapi akhirnya menjadi tersadar setelah saya membaca kesimpulannya Bapak, bahwa ternyata antara rumusan masalah dan kesimpulan itu kelihatan sekali benang merahnya. Jadi semoga sukses menjadi doktor, Pak. Dan semoga saya mau doakan kita, karena belum boleh saya melakukan ini karena tergantung Ibu Ketua. Jadi Ibu Ketua yang menentukan apakah Bapak doktor hari ini atau tidak. Tapi kalau dari saya, Bapak sudah doktor hari ini. Saya kira cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sanggahan maupun pertanyaannya. Baik, selanjutnya kesempatan berikutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Irwan Waris MSI untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sidang yang saya hormati Bapak Penguji Eksternal Bapak Profesor Dharma Irawan yang alhamdulillah jauh dari Makassar mau bersama kita di sini menguji Muhammad Askari Masyuda, Bapak Ibu penguji, Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah saudara Askari ya, saya ikut mengajar Anda di Satuan Tarbiyah, dan saya ucapkan selamat Anda sudah berada di titik ini. Alhamdulillah.
badai ini Pak Askari perlahan-lahan mulai meredah. Dan saya kira dalam tempo 1 jam ke depan tidak sampai badai itu betul-betul meredah, digantikan oleh sinar yang cerah. Saudara Askari Idul Adha ini diimplementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu. Ya saya juga ingin tahu saudara ya, kenapa Anda tertarik meneliti dan memberinya judul seperti ini? Silakan. Tertarik saya mengambil judul ini adalah karena program sekolah penggerak itu juga untuk mendorong transformasi satuan pendidikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik secara holistik, karena di dalam hal itu penguatan menuju aspek dari kognitif, literasi numerasi, karena kita di dalam permasalahan secara nasional itu internasional adalah PISA dan literasi numerasi dan karakter yang ditambahkan untuk profil pelajar Pancasila. Itu yang kedua tertarik menulis untuk melakukan kajian. Jadi suatu penggerak yang disampaikan Pak Prof tadi mendorong untuk melakukan perubahan transformasi ke arah yang lebih baik ke satuan. Lalu setelah saya baca, Anda memilih Grinder ya untuk menjelaskan penelitian Anda. Kenapa Grinder? Bukan seperti program lawan keuangan tadi yang mungkin Edward ya, atau yang lain. Silakan. Dari kajian Grinder yang disebut menjadi acuan, di dalamnya kita yang akibat dari suatu isi kebijakan publik dalam implementasi. Jadi isi itu ada beberapa komponen yang terjadi. Kita akan lakukan beberapa hal, dan bagaimana konteks politik dari tindakan administrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Jadi beliau Grinder menitikberatkan pada konteks dan konten. Jadi pada isi dan lingkungan di dalam kebijakan tersebut, sehingga ketertarikan penulis untuk melakukan ini. Terima kasih Bapak Dr. Irwan. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Profesor Dr. Daswati MSI untuk memberikan sanggahan, pertanyaan maupun saran. Bagi pimpinan sidang, pelajar, Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini, yang sebenarnya tadi kita sudah mendengarkan beberapa penguatan atau pencerahan dari tim penguji sebelumnya, bahkan sudah memberikan penilaian lebih awal ya bahwa Pak Muhammad Askari Masuda ini sudah layak untuk mendapatkan gelar doktor, dan bahkan karya Pak Muhammad Askari Masuda ini sudah mendapat pujian ya, bahwa karya ini lumayan, apalagi tebalnya luar biasa. Untuk memperkuat Pak Askari ya, bahwa itu tadi penilaian dari dua penanya, untuk memperkuat bahwa betul-betul karya ilmiah ini yang dibuat oleh Pak Muhammad Askari Masuda ini betul-betul memiliki kualitas yang bagus. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak Muhammad Askari Masuda ya, bahwa setiap karya ilmiah atau disertasi yang sudah dibuat oleh Promopendos ya dalam hal ini untuk mendapatkan gelar doktor, tentu sudah banyak memahami tentang filsafat ya. Kita sama mengetahui bahwa mahasiswa program doktoral itu mulai awal sampai perkuliahan terakhir sudah diberikan pencerahan tentang filsafat ya. Nah,
Sehingga pada kesempatan ini saya ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Muhammad Askari Mashuda, ya, jika ya karya ilmiah Bapak ini bisa dapat dikatakan sebagai atau berkualitas, maka Pak Muhammad Askari Mashuda itu perlu menyampaikan kepada kita semua ini bahwa kalau ditinjau dari pendekatan filsafat itu karya itu sudah diakui betul kalau memang sudah terpenuhi, ya, dan juga Prometheus juga bisa memberikan penjelasan. Nah, kalau kita melihat dari pendekatan filsafat sesuai dengan perkembangan filsafat itu melahirkan 3 hal, ya, 3 hal, yaitu dikenal dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, inilah saya membutuhkan penjelasan dari Prometheus, yaitu penjelasan singkat saja. Silakan, Pak. Secara filsafat, jika dilihat dari segi ontologi, melakukan penelitian dengan fokus penelitian adalah implementasi kebijakan tentang program sekolah penggerak, ya, pendidikan dasar di Kota Palu. Nah, ini sasarannya sampelnya adalah 20 sekolah penggerak. Nah, jadi pendidikan dasar itu adalah jenjang pendidikan dasar ini adalah SD dan SMP. Gitu. Nah, dari segi epistemologi, bagaimana prosesnya atau bagaimana memulai kajian, nah itu dimulai dengan satu pendekatan metodologi, teori yang dijadikan sebagai teori inti, sampai menemukan suatu keputusan, jadi simpulan, dari keputusan simpulan. Nah, dari segi epistemologi ini, mengapa saya melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan program ini, disebabkan karena program sekolah penggerak ini telah diatur oleh Kemdikbudristek yang sudah 371 garis miring M 2021 tentang program sekolah penggerak. Salah satunya adalah tindak lanjutnya adalah nota kesepakatan antara kepala daerah, wali kota dengan menteri Kemdikbudristek, dan juga ada tindak lanjut perjanjian kerjasama antara Dirjen Pauditasmet dengan kepala dinas pendidikan Kota Palu. Nah, dari sumber itu memahami secara bagaimana implementasi melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian tersebut, pendekatan kualitatif deskriptif, ya. Kualitatif deskriptif itu melakukan wawancara, ada beberapa responden yang kami lakukan dengan informan hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan model Niels dan Huberman, ya. Jadi sudah sangat lazim digunakan. Jadi model Niels dan Huberman ini melakukan analisis, ya. Jadi analisis, jadi hasil penelitian jika dikaitkan dengan teori Merrill-Winters itu belum optimal, ya, belum optimal implementasi kebijakan tentang program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu dengan beberapa hasil dan sumber penelitian. Saya pikir Pak Masyuri, ya, Pak Muhammad Askari sudah memberikan penjelasan singkat, ya. Berarti Pak Muhammad Askari ini sudah memahami betul fokus dan lokus penelitiannya. Nah, tentu dalam hal ini Bapak sudah memberikan tadi penjelasan tentang dari segi pendekatan filsafat. Tentu Bapak sudah bisa menarik suatu kesimpulan bahwa di dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan teori Grindel, ya, tadi sudah ditanyakan juga sudah di ini ada yang berhasil secara optimal, ada yang tidak, ya. Jadi dalam hal ini
tentu di dalam karya ilmiah atau disertasi itu selalu diharapkan ada kebaruan dalam hal ini. Nah, teorinya Grindel itu kira-kira untuk mengoptimalkan atau mengoptimalkan sebagai teori inti dalam hal ini meneliti, tentu Pak Muhammad Askari itu menemukan sesuatu hal untuk menyempurnakan ya tentang teori Grindel ini, karena tadi ada yang berhasil, ada yang tidak di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Gimana menurut Bapak? Administrasi publik dalam hal memberikan kontribusi pemerintah daerah yang tentunya dikaitkan dengan Grindel ada dua aspek menyangkut kepentingan yang dipengaruhi dan manfaat yang diperoleh. Jadi dua aspek ini yang menurut penulis itu cukup berjalan implementasinya. Maka kebaruan dalam hal ini sebagai peneliti memberikan solusi atau masalah dalam hal ini itu suatu novelty di dalam penambahan atau dari teori-teori Grindel, yang mana kebaruan dalam penelitian ini adalah faktor sinergisitas dan pemberdayaan. Jadi novelty-nya di dalam hal ini faktor sinergisitas dan pemberdayaan di bidang pendidikan. Terima kasih Kemudian saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul M. Sulaiman MSc.MIR untuk memberikan pertanyaan maupun saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu untuk kita sekalian. Berangkat dari permasalahan implementasi kebijakan program sekolah tongkat atau PSP di Kota Palu, Pronopendus menyatakan ada tiga hal yang menjadi fokus. Pertama adalah dinamika politik dan hubungan dengan transisi kepala daerah, lalu pemahaman terkait PSP, dukungan anggaran yang masih terbatas, sinergitas pusat dan daerah yang belum optimum. Senada dengan poin pertanyaan Prof. Gufran dan Dr. Irwan dengan mengambil model analisis Grindel ini, saya hanya mencoba bertanya di dua pendekatan itu adalah pada konten kebijakan dan konteks kebijakan. Kalau melihat persoalan, menurut pemahaman saya ada hal yang mendasar adalah berbicara tentang kebijakan politik anggaran di situ, yang menurut saya menjadi persoalan utama. Maka apakah model Grindel itu terkait dengan konteks kebijakan itu masih relevan atau seberapa kuat relevansinya dengan output yang diharapkan, terutama pada keterlibatan antar Kemdikbud dengan pemerintah daerah dalam programnya. Itu pertanyaan pertama. Berikutnya, saat ini kabupaten dan kota sedang menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kalau kita merujuk pada 17 pilar di SDGs, di situ ada kewajiban pemerintah daerah terkait urusan tingkatan kabupaten kota, yaitu mensukseskan pendidikan yang berkualitas. Pengalaman saya di dalam melakukan pendampingan di dalam penyusunan itu, kabupaten kota memang sudah memasukkan indikator untuk TPB, tujuan pembangunan berkelanjutan, untuk indikator untuk bidang pendidikan, terutama pada indikator akreditasi SD, SMP yang kewenangan urusan kabupaten kota, kemudian sertifikasi guru, lalu di situ ada juga peningkatan sumber daya manusia. Di samping yang paling menarik itu adalah maksud saya
adalah yang fisik untuk pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Dari beberapa hasil evaluasi, rata-rata pencapaian TPB di semua kabupaten kota itu tidak mencapai target nasional. Ada dua hal yang menjadi pertanyaan di situ. Apakah memang keberpihakan pemerintah daerah itu di dalam mewujudkan anggaran itu memang sesuai, sudah selaras? Tapi juga perlu Promovendus pahami salah satu kebijakan anggaran yang menjadi apa ya, kalau masalah iya juga sih, adalah komitmen pihak legislatif di dalam mengakomodir setiap usulan anggaran dari pihak eksekutif. Seringkali terjadi itu pemangkasan anggaran di sini, terutama pada program-program non fisik. Yang paling parah itu adalah pada peningkatan sumber daya. Itu yang. Jadi yang saya masukkan di situ adalah kebijakan yang dijelaskan bahwa belum optimum atau komitmen pemerintah kota mungkin juga perlu didalami. Barangkali ini juga dari pihak Bapeda sudah menganggarkan, tetapi dalam proses di legislatif itu menjadi ada persetujuan yang tidak apa ya, sesuai harapan dari pihak itu. Nah, sekaitan dengan itu, pernyataan Promovendus di dalam kesimpulan kedua, capaian itu kategori cukup. Kira-kira apa rekomendasi Promovendus? Mumpung saat ini teman-teman di Bapeda, hampir semua kabupaten kota sedang merancang menyusun RPJMP 2025 sampai 2045. Kebetulan saya duduk sebagai salah satu kandidat di situ. Terima kasih, silakan. Yang pertama tadi menyangkut dalam teori Greenbelt itu perlu ada SDM-nya, anggaran, itu memang harus mutlak gitu. Dalam melakukan suatu kebijakan implementasinya itu perlu anggaran. Oh, siapa yang menganggarkan? Apakah sudah tersediakan? Nah, itu harus mutlak. Yang kedua adalah beberapa rekomendasi di dalam hal perencanaan, di dalam rencana kerja anggaran daerah RKPD. Nah, RKPD ini di dalam pelaksanaannya itu ada penyusunan musrembang dimasukkan dalam SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Jadi setiap aplikasi itu kami bisa membuka di dalam hal indikator. Di dalam SPM itu memang lemahnya di situ. Dinas Pendidikan belum menyiapkan, artinya data belum akurat. Nah, dalam perencanaan data itu memang perlu data yang akurat. Sementara perencanaan berbasis data itu diperlukan di dalam hal penyusunan rencana. Nah, ini yang tidak perencanaan berbasis data. Kami di dalam hal melakukan suatu perencanaan, salah satunya itu mengevaluasi pemerintah daerah itu melakukan suatu hasil ya. Biasanya yang pertama yaitu hasil asesmen nasional. Jadi asesmen nasional itu bersumber data yang jadi bukan AN yang dulu UN, sekarang AN itu merupakan suatu bahan refleksi untuk satuan pendidikan dan juga maupun daerah untuk melakukan itu. Nah, di sini indikator-indikator beberapa kompetensi di dalam penguatan literasi, penguatan bagaimana literasi karakter itu tidak masuk dalam, artinya belum masuk di dalam perencanaan kegiatan. Nah, di sini karena apa? Karena data itu belum bisa belum dijadikan sebenarnya budaya pedoman sebenarnya. Padahal yang sudah dalam perencanaan berbasis data itu digunakan, sehingga koordinasi di dalam penyusunan anggaran antara Bapeda juga selaku penanggung jawab dalam ini itu betul-betul memang terpenuhi. Nah, di level tataran DPRD itulah yang menjadi politik anggaran. Jadi di sini kita perlu memang melakukan suatu politik. Nah, untuk itu
perlu direkomendasi, perlu ada regulasi di daerah. Sehingga untuk memayungi, artinya dalam hal APBD perubahan, payung digunakan regulasi daerah, itu digunakan payung daerah bisa. Karena berdebat dengan Bapeda juga kan perlu ada regulasi mengatur. Regulasi Permendagri oke, tapi regulasi daerah untuk memayungi perencanaan itu dalam hal apalagi sekolah penggerak ini perlu harus payung regulator, artinya peraturan kepala daerah, perwali kota tentang PSP, adanya beberapa harus dimasukkan salah satu item dalam pasal tersebut, itu bisa memayungi sehingga proses perjalanan politik anggaran ini hingga itu punya payung yang jelas. Di sini yang banyak yang di dalam kelemahan-kelemahan dalam penyusunan hanya berharap pada aturan Permendikbud yang atau sesuai Permendikbud atau Permendagri. Tapi sebenarnya kepala daerah atau daerah itu mempunyai kewenangan sebagai regulator. Nah ini regulator, sehingga beberapa perencanaan perlu disahuti, ditindaklanjuti menyangkut Permendagri 59 dengan berbagai indikatornya, itu sebagian besar tidak masuk, apalagi kompetensi SDM, PTK-nya perlu penguatan. Nah, cuma yang nampak memang benar fisik jawabannya. Nah itu juga perlu memang atau daun itu untuk fisik. Nah itu mungkin itu yang perlu rekomendasi penguatan di dalam hal regulasi daerah. Terima kasih Pak Dr. Isa. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Sekretaris Dr. Siti Aida Saraswati untuk memberikan pertanyaan maupun saran-saran. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Promovendus cuma satu, Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu tim penguji, yang kami hormati Bapak Ibu yang menyempatkan hadir pada sidang promosi ini. Jadi Pak Promovendus, dalam proses penyusunan implementasi kebijakan dalam hal ini kebijakan pendidikan melibatkan beberapa perangkat publik seperti hukum, politik, administrasi, dan organisasi. Ya, tidak lain tujuannya adalah untuk tercapainya kebijakan pendidikan itu sendiri. Nah, untuk program sekolah penggerak ini, bagaimana pendapat Promovendus terkait dengan keterlibatan perangkat publik tadi seperti hukum, politik, administrasi, dan organisasi? Silakan Pak. Iya, dari perangkat hukumnya dari tiga aspek tadi ya, hukum, politik, dan administrasi itu sudah punya dalam hal administrasi dan menyangkut kelembagaan. Kelembagaan ini memang dalam program sekolah penggerak ini punya tugas masing-masing kewenangan. Tugas kewenangan Kemdikbudristek, punya tugas pembina utama di dalam pendidikan secara nasional, tugas utama pemerintah daerah selaku kewenangan di dalam hal menyelenggarakan pendidikan dasar yang ada, tugas dari masing-masing melaksanakan. Sementara itu aspek hukum tadi memang perlu ada suatu payung, artinya fondasi atau pedoman untuk pelaksanaan. Jadi prosesnya dalam hal kebijakan itu tidak terlepas dari politik, itu bersifat bagaimana aktor-aktor kebijakan melakukan suatu pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Tim Penguji dan hadirin sekalian yang ada di sini. Baik, pertanyaan saya adalah dalam menerapkan suatu kebijakan, biasanya kita menemui hambatan-hambatan, terutama dari stakeholder ya Pak, mungkin dari masyarakatnya, dari gurunya atau murid-murid atau dan lain sebagainya. Mungkin dari sekian itu mana yang paling dominan dalam menghambat implementasi kebijakan untuk sekolah penggerak pendidikan dasar khususnya di Kota Palu? Singkat saja. Pertama, kuantitas dan kualitas SDM pelaksana dalam melaksanakan program. Yang kedua, media atau sarana dan prasarana. Yang dua aspek ini yang permasalahannya yang ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota. Jadi dua aspek permasalahan yang paling dominan. SDM, anggaran, sumber daya itu meliputi SDM, anggaran, sarana dan prasarana, dan yang paling utama adalah permasalahannya adalah aspek koordinasi, komunikasi atau koordinasi di dalam hal pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya saya persilakan kepada co-promotor Ibu Dr. Hajar Musnaina MSI untuk memberikan saran-saran barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Tim Penguji dan Bapak Ibu yang sempat hadir di forum ini, serta Promopinus yang hadir pada pagi hari ini. Dengan mendengarkan jawaban pertanyaan dan jawaban dari Bapak Promopinus tadi, saya menyimak bahwa dengan judul Promopendus, yaitu tentang implementasi kebijakan program sekolah penggerak pendidikan dasar di Kota Palu, kemudian kembali mengaitkan dengan kesimpulan yang Bapak kemukakan. Dari kesimpulan yang Bapak kemukakan hanya dua hal yang berhasil. Berarti kalau melihat dengan teori Grindel, berarti ada 7 yang tidak berhasil, ya. Ada 7 poin yang tidak berhasil jika dikaitkan dengan program pelaksanaan program sekolah penggerak pendidikan dasar. Jadi dalam hal ini karena kalau kita membahas yang tentang implementasi kebijakan, itu yang perlu lebih diperjelas tentang kebijakannya atau aturan yang dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, aturan yang tercantum di alur pikir Promopendus itu akan berkaitan dengan Kemdikbud Ristek, kemudian yang lainnya yang diberlakukan di wilayah Kota Palu itu hanya merupakan perjanjian kesepakatan atau perjanjian kerjasama antara pelaksanaan PSP Palu Diktasmen dengan Kadisdikbud Kota Palu. Yang kendala di Kota Palu ini dalam pelaksanaan kegiatan adalah ada yang kembali dari kota. Jadi saya menyarankannya, itu sebaiknya ada regulasi daerah. Ada regulasi daerah yang mengatur tentang pelaksanaan PSP pendidikan dasar di Kota Palu. Palu tidak ada perwali. Nah, di perwali ini yang membuat tentang anggarannya, tentang perencanaannya, tentang pelaksanaannya, sehingga tidak seenaknya kepala sekolah dipindahkan. Sudah dibuat, sudah memilih
bahwa sekolah ini yang dijadikan sebagai PSP tetapi kepala sekolahnya dipindahkan, otomatis tidak berjalan program itu, karena muncul lagi kepala sekolah, ada kepala sekolah yang baru, berarti muncul lagi masalah yang baru. Karena biasanya di aturan-aturan itu, pelaksanaan aturan, manakala ada pergantian pimpinan, itu terjadi bukan aturan itu yang dilaksanakan, tetapi membuat lagi aturan yang baru, sehingga aturan yang lama yang sudah disepakati itu tertinggal lagi, kemudian buat lagi dilaksanakan lagi dengan aturan yang baru, sehingga susah untuk terlaksana kalau kita kaitkan dengan teorinya Grindel. Ya. Jadi saya hanya menyarankan Bapak Promopenus ini bisa menyarankan untuk adanya, kalau masih dilaksanakan yang namanya program sekolah penggerak pendidikan dasar, menyarankan adanya regulasi daerah perwali untuk pelaksanaan PSP pendidikan dasar, sehingga mungkin ada nanti yang sebagai yang berkeinginan untuk mendapatkan itu, dia bisa jelas regulasinya, regulasi yang digunakan atau yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan PSP pendidikan dasar. Ya, saya sebagai promotornya, ya, promotor itu yang saya sarankan, karena saya melihat antara konten dengan konteks itu sangat minim yang bisa dilaksanakan. Dan mendengarkan saran pertanyaan tadi, ya semuanya mengarah dengan regulasi daerah. Ya, saya cukup sekian. Nina, selanjutnya kesempatan terakhir saya berikan kepada promotor yang terhormat Bapak Dr. Hasbullah MSI. Saya persilakan. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah wa syukurillah, saya selaku promotor bersyukur sekali karena secara Promopenus menjawab dengan baik pertanyaan dari Bapak Ibu di Penguji, khusus apa yang disampaikan oleh Prof. saran-saran mengenai judul sampai kepada perlu adanya semacam penanjaman, ya, ada definisi profesional yang berkaitan dengan keluaran dari PSP ini berupa siswa Pancasila. Saya selaku promotor, saya sampaikan kepada Prof. saya Prof. Ya, jadi saya harapkan kepada saudara Promopenus untuk memperbaiki, ya, apa yang menjadi saran dari Bapak Pertama, Bapak Prof. Selanjutnya satu pertanyaan saya, Grindel menyampaikan bahwa suatu kebijakan itu adalah yang terdiri atas konteks dan konteks kebijakan itu adalah suatu perpaduan. Nah, oleh karena itu Grindel lebih lanjut mengatakan bahwa suatu kebijakan yang baik itu adalah kebijakan yang mampu diterjemahkan dalam program, dan program itu harus mencerminkan kemampuan implementer untuk mengakumulasi dan memanfaatkan sumber daya, ya, mulai dari sumber daya informasi, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Tanpa kemampuan itu, artinya implementer kebijakan tanpa memiliki kemampuan yang saya sebutkan tadi, menurut Grindel kebijakan itu hanya sebagai suatu dokumen politik atau dokumen administrasi. Nah, oleh karena itu saya
meminta kepada Pemapendus untuk bisa memberikan penjelasan ya berdasarkan hasil penelitiannya tadi, antara lain ya bahwa implementer di tingkat Kota Palu ini tidak mampu menyiapkan sumber daya, terutama misalnya prasarana, informasi, sumber daya manusia dan anggaran. Dalam konteks itu, apakah kebijakan PSP ini dapat dikatakan sebagai hanya dokumen politik atau dokumen administrasi? Saya minta tanggapan dari saudara Pemapendus. Ya, pelajar Pak Promotor. Ya, jadi antara dua pilihan, administratif. Ya, pada dasarnya dengan melihat belum optimal, maka hasil dari yang saya sampaikan bahwa ini adalah hanya sebuah dokumen administratif, karena di dalam komponen-komponen atau variabel dari konten dan konteks dari itu sebagian besar belum optimal. Hanya dua yang cukup dirasakan oleh manfaatnya sekolah penggerak. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, seluruh tim penguji telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk itu sambil menunggu pemasukan nilai dari pelajar, maka sidang kajian saya skepsing beberapa menit. Setelah panitia menyampaikan hasil ujian, maka sebagai informasi, rata-rata nilai dari 8 tim penguji diperoleh sebesar 89,53, sehingga Promopendus berhak mendapatkan nilai A. Sebagai informasi bahwa IP rata-rata semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,99 dan disertasi mendapatkan nilai A. Promopendus dengan lama studi 2 tahun 3 bulan 21 hari, sehingga Saudara Muhammad Askari Masuda dinyatakan lulus dengan predikat yudisium ujian. Apakah saudara setuju? Saudara menerima? Baik, saya persilahkan ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk pelaksanaan yudisium, saya mohon Bapak Ibu hadirin berdiri sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Muhammad Askari Masuda menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan, nusa, bangsa, dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Saya persilakan duduk kembali.
Selanjutnya, saya persilakan kepada Dr. Muhammad Askari Mashuda untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Dianda Lasmini, yang saya hormati amat terpelajar Ibu Dr. Siti Aulia selaku sekretaris sidang, yang saya hormati Tuan Guru dan amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Kufran dan Mahasiswa selaku penguji eksternal, yang saya hormati amat terpelajar Bapak Dr. Iwan Waris Messi selaku penguji internal, yang terhormat amat terpelajar Bapak Dr. Asbullah selaku koordinator, yang saya hormati amat terpelajar Ibu Dr. Haja Mustaina Messi selaku koordinator, yang saya hormati Maha Guru Maha Terpelajar Ibu Profesor Dr. Naswat Messi selaku penguji, yang saya hormati amat terpelajar Bapak Dr. Insinyur Samsudizal M. Sulaiman selaku penguji. Hadirin yang saya hormati, dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Penyayang, puji hanya milik Allah yang memberikan manusia ilmu dan amal atas semesta alam. Tak terkira rasa syukur saya hari ini telah menyelesaikan sidang promosi Doktor Ilmu Sosial pada program Pasca Sarjana Universitas Adilako. Rasanya sulit mengungkapkan perasaan saat ini dengan kata-kata, bahkan sekalipun melukiskan dengan gambar. Hanya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga, yang dapat saya sampaikan pada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, memotivasi dan mendoakan saya, sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir keberhasilan S3 saya. Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada orang tua, ayahanda, Syudin Mashuda dan ibunda Haja Asmi almarhum yang telah membesarkan, mendidik, bahkan memberikan segala sesuatu yang tak ternilai bagi kehidupan penulis. Setiap masa iringan doa dari anaknya yang selalu penulis menyadar bahwa tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari semua pihak, disertasi karya ilmiah dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu, penulis dengan segala hormat dan penuh kerendahan hati menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya tak terhingga kepada terhormat promotor Dr. Asbullah Messi yang telah memberikan waktu untuk berkonsultasi dalam rangka bimbingan dan arahan. Bahkan telah banyak memotivasi penulis, baik dalam rangka penulisan disertasi maupun selama dalam proses mendalami ilmu sosial pasca sarjana Universitas Adilako. Demikian pula kepada Dr. Ibu Haja Mustaina selaku koordinator yang begitu sabar memberikan bimbingan, motivasi dan perhatian kepada penulis sehingga penelitian hasil karya ini diselesaikan dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan hidayah atas bimbingan dan perhatian yang telah diberikan selama ini kepada penulis. Dalam mengikuti program proses perkuliahan sampai penyusunan disertasi, penulis juga banyak mendapat bantuan dari pihak yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan ini. Maka izinkan juga saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada
Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc Engineering, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako Palu. Dua, Bapak Dr. Samsuri Zakir Sulaiman MSc selaku Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor. Demikian juga kepada Profesor Dr. Insinyur Sri Anjar Lasmini MP selaku Wakil Direktur Umum Keuangan, dan istimewa juga Ibu Dr. Siti Sairia selaku Koordinator Program Studi Ilmu Sosial Universitas Tadulako. Kepada tim penelaah Bapak Maguru Profesor Dr. Haji Gufron Dharma Dirawan, Profesor Dr. Budasmawati, Bapak Dr. Iwan Waris yang telah memberikan saran-saran yang berguna dan penting pada sidang promosi ini. Pada juga perlu disampaikan kepada Bapak Dr. Iwan Syahril PhD, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Dikdasmen Kemdikbud yang telah memberikan kesempatan penulis untuk meningkatkan kualitas akademik dengan memberikan izin belajar. Demikian juga perlu disampaikan pada Bapak Junaidi Pagala, STMT, Kepala BPP Sulawesi Tenggara, yang baru menggantikan posisi saya, jabatan saya, yang turut hadir di ruangan ini beserta karyawan staf Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi. Tentunya di balik kesuksesan suami ada istri. Ada istri yang hebat. Kepada istri yang tersayang tercinta, Dr. Haja Hatijah Yaya MSc selalu memberi dorongan dan semangat kepada saya, baik dalam menjalankan tugas negara sebagai ASN bertugas selama setahun lebih lamanya sebagai Kepala BPP Sulawesi Tenggara, serta kepada putra-putri saya yang tercinta, Bobi Putra Pratama, Wisuda Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, yang turut bersama-sama ayahanda melanjutkan studi program doktor di pasca sarjana, dan juga kepada ananda Anita Zulhijjah Mashuda Sarjana Kedokteran, serta ponakan Muhammad Adli. Maafkan Bapak, selama setahun lebih terpisah karena menjalankan tugas negara. Keberhasilan Bapak hari ini semoga menjadi motivasi bagi kalian dalam meraih cita-cita. Jadilah pembelajar sepanjang hayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Semoga ilmu yang saya peroleh selama menempuh S3 dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kemaslahatan umat. Karena dengan ilmu seorang dapat mengubah tindakan menjadi sebuah amal. Tanpa ilmu bisa jadi tindakan hanya suatu aktivitas tak bernilai. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf setulus-tulusnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan. Sebelum ujian promosi doktor pada hari ini saya tutup, sekali lagi saya atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Gufron Dharma Dirawan ST, Graduate Diploma EMD, MEMD, selaku penguji eksternal yang telah memberikan masukan-masukan, saran-saran yang sangat berharga dan sangat berguna. Terima kasih, Prof. Dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu tim penguji, kepada sekretaris, kepada promotor dan kopromotor,
yang sekaligus telah menghantarkan Saudara Muhammad Askari Masuda sebagai doktor dalam bidang ilmu sosial. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.